ganggu. Lagi baca apa? Ini loh, soal sensus. Kenapa? Sensus online. Belum sensus kan? Pasti belum ngisi. Belum ngisi kan sensus online? Emang ada ya? Ada sensus online. Dia belum ngisi ya? Belum. Ini sekarang udah ada yang online. Semua kan online. Lewat komputer begitu, Kak? Enggak, Mat. Telegram nanti dikirim. Nanti aja jelas namanya online. Wih, keren sekarang ya, canggih ya. Iya. Nih, nanti ada petugasnya. Emang kakak udah ini? Belum. Makanya ini lagi baca biar tahu cara ininya, cara ngisinya. Oh, ini petugasnya? Ini ya petugasnya. Keren ya? Mm-mm. Pakai baju biru begini? Iya. Nanti mereka datangi kita? Terus Iya. ambil data gitu? Iya mungkin kayaknya. Itu bapak itu baju biru tuh sama kayak ini. Petugas sensus. Saya siap, Kak. Siap diwawancarai, Kak. Bukan. Hah? Itu Pak Deputi. Hah? Itu Pak Deputi. Ngawur kamu. Minta maaf sini. Sini kamu kan belum sensus kamu sini. Ini Pak Margo, bukan petugas sensus. Margo. Oh, Ya. Mamat, Pak. Saya kira tadi mau sensus saya. Dituduh Pak sama Mamat. Katanya Pak Emang Margo. nggak kelihatan keren saya kalau Enggak, soalnya bajunya sama, Pak, Oh. sama-sama biru tuh. Logonya sama ya Pak? Harusnya dibedain gitu, yang ini mungkin pelangi gitu, warnanya yang deputi. biar penanda bahwa kita adalah bagian dari petugas sensus. Pak. Setuju. Ya. Duduk, Ya, silakan, Pak. Duduk, Yuk, Pak. yuk, Pak, yuk. duduk, Pak. Ini Pak, dia mau kalau mau sensus tuh gimana caranya, Pak? Ini kan baru nih online. Ya. Ya kan? Dari 15 Februari sampai 31 Maret. Tapi dia nggak tahu kan, dia agak-agak gaptek gitu anaknya. Iya sih, dari tampilannya yang kurang gaul Mbak Ina ya, Iya. gitu ya. Kurang lihat perkembangan yang sedang Nanti terjadi. kapan-kapan gitu. kita ngopi di luar ya, Ya. Pak, supaya tahu saya gaul ya, Pak. Tapi beneran deh Pak, saya rasa Mamat dan Dias bukan dua-duanya orang yang nggak tahu caranya dan nggak tahu kalau sekarang kita lagi sensus dan sekarang udah online. Iya. Mungkin Pak Margo perlu jelasin ke mereka. Ya jadi gini, sensus kita ini dilakukan 2 tahap. Yang tahap pertama itu dilakukan mulai 15 Februari sampai 31 Maret dilakukan secara online. Gitu ya. Nanti bagi warga atau penduduk yang belum ikut secara online akan didatangi petugas door to door pada bulan Juli, tanggal 1 sampai 31 Juli gitu. Jadi yang sudah online nanti tidak perlu lagi ikut di bulan Juli karena sudah berpartisipasi dalam sensus gitu. Kurang lebih gitu. Ya. Iya, tapi kan yang online kan juga belum, kenapa nggak diverifikasi dua-duanya, Pak? Artinya bulan Juli itu turun untuk semua warga. Karena yang online ini kan kita nggak tahu, banyak orang iseng sekarang kan. Tiba-tiba datanya berbeda, itu nggak perlu dicek lagi. Ya, jadi mungkin pertanyaan gini, kenapa sih dilakukan 2 tahap ya? Jadi tahap pertama online itu artinya gini, kita memberikan fasilitas ya bagi penduduk yang mobilitasnya tinggi, kemudian kesibukan yang kalau ketemu petugas juga mungkin sulit gitu ya. Ini memberikan fasilitas melalui online. Itu kurang lebih. Sehingga tidak ada alasan bagi warga yang sibuk, terus dia aktivitasnya banyak gitu ya, tidak ikut sensus. Yuk pada kelompok itu ikutlah online. Jadi kalau Mbak Inaya ini dengan jadwal yang padat kan nanti petugas akan sulit menemui Mbak Inaya kan gitu ya. Nah tapi Mbak Inaya nggak boleh, sebagai warga negara wajib sensus kan. Nah diberi kesempatan lewat online gitu ya. Nanti di bulan Juli kita sudah punya daftar mana-mana penduduk yang sudah online atau belum menurut RT. Oh iya. Nanti petugas bawa daftar per RT, diketahui nih mana penduduk yang sudah online, mana yang belum. Yang belum baru kita wawancara langsung kepada Berarti masyarakat. kayak gitu. Naya itu di bulan Februari sampai Maret ini. Yang kayak saya itu di bulan Juli nanti. Kenapa kamu nggak sekarang aja? Enggak, ibaratnya kayak Bapak bilang gitu ya, untuk yang sibuk nanti Juli online. Oh, iya. Yang pengangguran. Kamu pengangguran? Ya kayak gitu ya, pengangguran nih. Yang suka di malas rumah aja, kerja, iya. gitu. Nanti bisa Juli juga nggak apa-apa gitu. Pak, tolong Pak, jangan dikasih uang buat dia untuk males-malesan gitu terus nggak mau melakukan yang online Pak. Nah, tapi kan gini Pak, Ya. yang namanya online itu kan kemudian
betul emang untuk yang sibuk dan segala macam. Tapi memang hanya itu alasannya kenapa kemudian mengembangkan sensusnya secara online. Mengingat karena kalau di negara-negara lain juga banyak yang kemudian dibilang nggak efektif atau kemudian juga banyak dipermasalahkan gitu. Ya, yang jelas online itu buat seluruh masyarakat boleh berpartisipasi melalui online. Tapi kita kan sadar ya jumlah penduduk kita dan sebarannya itu kan variasi tinggi. Ada saudara kita yang di Papua, di Maluku, mungkin jaringan internetnya nggak bagus, literasinya juga terbatas gitu ya. Nah yang itu bukan menjadikan segmented untuk kita ikut di online ini gitu. Lebih kepada perkotaan, orang sibuk dan sebagainya. Kalau yang masyarakat, mohon maaf, yang mudah temui oleh petugas nanti kita kejar di bulan Juli aja oleh petugas gitu ya. Jadi supaya kelemahan kita yang lalu sensusnya kan serentak 1 bulan, door to door semua gitu ya. Tapi sebagian orang ya karena kesibukannya gitu, itu petugas sulit untuk menembus ke rumah-rumah tertentu gitu ya. Ini kita rubah yang kelompok-kelompok tadi itu kita berikan fasilitas untuk melalui online gitu. Berapa lama kira-kira target yang mau dikejar ini untuk yang online tuh Pak? Atau gini dulu, Mbak Inaya itu senangnya datangi petugas atau partisipasi lewat online? Kalau saya sih mendingan partisipasi lewat online, lebih cepat. Apatis. Tapi yang saya takut itu adalah kalau saya ngisi, kemudian nih pertama saya agak bingung nih Pak, saya udah masuk nih Pak ke ininya. Websitenya? Iya. Terus saya nggak bisa ngakses. Padahal saya udah sesuai sensus.bps.go.id kan. Bunyinya gini, kami mendeteksi adanya perilaku yang tidak normal. Oh, Anda yang tidak normal. Oh, mereka tahu kalau perilaku saya sering nggak normal. Iya. Ini perilaku akses yang tidak normal. Ini dari kemarin saya berusaha mengakses, yang keluar itu apakah memang lagi banyak masalah atau emang belum karena ini juga baru dimulai Februari ya. Apakah memang belum lancar banget atau apa nih Pak yang terjadi Pak? Iya, jadi kalau pantauan kita sekarang, jadi posisi sekarang ini memang ada 2 hal yang isu yang berkembang gitu. Isu berkembangnya apa di masyarakat itu susah akses. Itu mungkin juga bukan karena di server kita, di sistem yang kita bangun, tapi lebih kepada tadi penggunaan Android yang digunakan, kemudian Yang belum kompatibel. jaringan internet yang ada waktu itu nggak stabil gitu, sehingga itu seringkali mengganggu akses ke sensus, ke halaman sensus kita yang kita bangun gitu. Nah, makanya tadi saya bilang targetnya adalah tadi menyasar kepada segmented yang literasinya bagus, jaringan internetnya kuat, dan tadi orang-orang yang kita kategorikan memang dia butuh privacy, butuh karena kesibukan, karena apa dan sebagainya, itu yang kita harapkan ikut sensus gitu ya, supaya dalam aksesnya juga nanti lancar gitu. Kita kan nggak bisa bayangkan Mbak Naya kalau misalkan di wilayah di timur yang koneksi internetnya mungkin terbatas, berusaha ikut online tetapi jaringannya terganggu, seolah itu hambatan dari sistem kan, padahal itu bagian dari persoalan-persoalan yang ada di usernya gitu. Jadi ini aku nggak bisa ngakses ini karena karena jaringan udah mendeteksi. Anda itu bukan yang dikhususkan. Apa aku perlu ganti HP baru? Mau diganti kayak gimana pun kalau tangannya tetap ini nggak bisa. Yang pasti sih aku bukan masalah butuh HP, aku butuh minum. Masa Pak Margo dong kamu kasih minum, aku nggak dikasih minum. Dibilang peran, pasti perannya terbesar ya menurut aku. Karena sekarang sosial media, terus juga apa yang terjadi di lingkungan, apa yang menjadi tren dalam kehidupan, itu semua digerakkan sama milenial. Terima kasih Mama. Nona. Ada kakek Nona. Foto gue
Teguh. Ya, Waduh, beda, ya. kok Pak Teguh datangnya sama Nona? Halo, Pak Teguh. Berduaan. Saya Oh, ini enggak. dosen gue nih. Oh, Oh iya. Oh. Bercanda. Bapak, kakak mau minum? Oh, boleh. Minum apa tuh? Minum yang nggak ada. Oh, yang nggak ada. Air mata ada. Banyak kalau kamu kan biasanya kayak gitu. Kopi susu kali ya. Kopi susu. Iya. Ya. Bapak apa, Pak? Saya kopi hitam aja. Kopi hitam satu, kopi susu satu, gak pakai lama. Cepat. Jahat sih. Ini tuh Mama tuh lagi ngomongin soal sensus online, Pak. Ya. Kan Mama sosok milenial kan. Emang milenial. Oh, emang Kak. milenial. Kak, generasi Z. Ya, Iya kan? Milenial apa generasi Z? Generasi Z. Yang kok. jelas beda ini Alfa, ya. kamu Alfa. Oh, Alfa. Ah. Kelakuannya kayak generasi Alfa. Nah itu dia tapi belum sensus online. Wah, Kamu udah sensus online belum? udah dong. Nah, Keren. Bisa akses websitenya bisa. Bisa dong. Nah, bedain kan. Orang yang memang bisa akses website sama nggak bisa beda. Oh iya. ini salah Androidnya. Jadi kesimpulannya Kata gimana Mama Mas itu. Muhammad? Dia kan ya? Iya, salah di orangnya, Pak. Bukan websitenya, Pak. Tapi ini kan dari tadi berapa Pak? Kalau dari Pak Margo tadi targetnya untuk yang online sendiri berapa sih yang mau dicapai? Dari total penduduk itu kita berharap 22,9% itu masyarakat ikut melalui sensus penduduk online. Nanti itu kan kita petakan ya wilayah, kemudian pasti di perkotaan yang sinyalnya bagus ya. Untuk nanti yang wilayah timur itu tidak menjadi targetnya kita untuk sensus online. Oke, 22% ya Pak? Ya kurang Nah, lebih berapa ya? 50 atau 50 juta penduduk. 50 atau 50 juta lah kurang lebih. Per hari ini kan dimulai dari bulan lalu ya, Ya, Februari. tanggal Nah per 15. hari ini tanggal 3 Maret itu udah berapa persen yang Ya didapat? kalau saya persennya nggak ngitung ya, tapi kalau tadi saya lihat di monitoring kita sampai per hari ini itu per tadi malam itu sekitar 4,2 juta penduduk yang sudah respon masuk ke sensus penduduk online kita gitu. Masih lumayan jauh dari target yang... Masih butuh perjuangan sebulan ke depan, Iya. Bang Mamat gitu. Makanya tuh sebenarnya fungsi milenial sebenarnya, Kak. Kayak saya, kayak istri saya, bukan. Calon aja belum. Oh, iya. Udah langsung istri. Calon aja udah langsung nolak ya. Apalagi jadi istri. Kayak saya, kayak Nona Berlian, ini buat mengajak kaum muda untuk berpartisipasi Ya. lebih jauh. Iya, Paling benar. tidak untuk menjelaskan kepada yang orang tua karena belum paham mungkin sensus. Orang tuanya lihat ke sana ya. Iya. Iya benar. Aku tadi yang ngajarin kamu tuh aku. Gimana Nah, sih? kira-kira Nona Berlian, maksudnya sejauh apa sih peran kita tuh? Saya aja nggak tahu nih. Saya milenial aja nggak tahu. Dibilang peran pasti perannya terbesar ya menurut aku. Karena sekarang sosial media, terus juga apa yang terjadi di lingkungan, apa yang menjadi tren dalam kehidupan, itu semua digerakkan sama milenial menurut aku. Jadi peran kita untuk memberikan informasi, terus juga untuk sosialisasi suatu informasi yang penting, salah satunya sensus ini biar orang-orang tuh lebih paham, itu justru faktor apa ya, aktor utamanya lah. Milenial itu yang paling harus menggerakkan hal tersebut. Pak, tapi kan Pak Teguh sebagai orang yang kemudian banyak ketemu sama anak muda, sama milenial di kampus-kampus, itu juga kemudian ikutan juga ada program-program di kampus misalnya atau... Tadi waktu kita di ruang Sodo, saya bilang, waduh, pertanyaannya di luar ekspektasi saya tuh. Ternyata nggak sulit pertanyaannya gitu loh. Saya kira kan tadi pertanyaan akan sangat sulit kan. Jadi saya baru coba. Nah kalau misalnya saya diberi kesempatan tuh, misalnya kemarin tadi kan saya ada kelas tuh, nah mungkin tadi saya sampaikan juga kali ya, tapi saya lupa. Minggu depan saya sampaikan ya. Tapi Maksudnya mau materi lagi minggu depan? saya ngomong ke mahasiswa maksudnya. Oke. Nanti saya sampaikan ke mereka. Tapi saya pikir penting ya, bayangkan aja di kampus tuh ya memang usia-usia milenial lah ya macam Mas ini kan, lapangan macam Mbak ini gitu. Jadi Yang depan nggak Mas? Dia di kampus bukan karena dia milenial Pak, karena dia nggak lulus aja. Ya. Oh, jahat. Kayaknya ada dendam yang diselesaikan. Tapi kan Pak Teguh sendiri termasuk salah satu orang yang pernah dulu langsung terjun ke lapangan. Untuk sensus online kayak gini, apa sih challenge paling besar kalau menurut Pak Teguh? nah itu tadi yang kita diskusikan di luar itu.
Tanya saya kira untuk yang pertama kali kita lakukan ini Pak di tahun ini 2020 ini targetnya besar gitu. Tapi kalau targetnya cuma 2,9%. 2,9%, saya kira itu target medium lah ya, moderat lah ya. Saya kira kita pasti bisa capai. Sehingga nanti kan ada tahap kedua Pak ya. Ya. Tahap kedua di bulan Juli ya. Bulan Juli nanti akan dilakukan cacah offline ya, untuk menyisir mana yang belum sempat gitu, mana belum sempat. Karena ya entah tidak ada akses internet seperti Mas Mamat tadi, atau juga tidak punya kemampuan seperti Mas Mamat tadi kan juga bisa. Mamat ada aksesnya. Oh, ada aksesnya. Yang nggak ada kuotanya. Itu lain lagi. Tapi Nona, kamu nggak pernah mempertanyakan, ini kan kemudian ada banyak banget data kamu ya yang kamu masukkan. Kamu nggak takut datanya terus nanti kemudian diapa-apain gitu? Pertamanya sih pas tahu, oh bisa online ya, oh gitu ya, baru tahu gitu kan, oh iya ya. Terus yaudah akhirnya coba, pas coba bukan data yang pertama kali aku pikirin ini bakalan apa, tapi lebih ke ini kok semudah itu pertanyaannya, gampang diterima gitu. Nggak yang mikirnya kalau anak muda tuh pasti ngurusin data tuh ribet. Pasti kayak males banget dia ngurusin data gitu, ribet deh. Tapi pas aku coba, oh ternyata kalimatnya itu mudah diterima, gampang dijawab, terus benar-benar sesuai ya kehidupan sekarang aja. Karena mahasiswa juga banyak, milenial juga banyak yang nggak tinggal sama orang tuanya lagi, yang udah ceritanya independen gitu kan, ngekos lah, di mana lah, dan itu bisa diisi sesuai fakta yang ada. Jadi bikin aku kayak, wah yaudah bagus nih, kayak tadi dijelasin juga kalau misalnya kenapa-napa aku sakit segala macam karena ada data dari sensus tadi itu yang bukan yang buat rumah sakitnya itu bukan yang di mana kakak aku ada, tapi di mana aku tempat tinggal sekarang kayak gitu. Jadi sebenarnya ngisi sensus online itu bisa dibilang penting sih, apalagi karena udah ada online, jadi kaum rebahan nih ini jadi lebih mudah ngisi datanya gitu. Jadi mau dong share ke yang lain supaya ikut sensus. Iya bisa kali. Mantap. Ini Duta gimana ya? Saya bisa taruh-taruh kopi buat petugas sensus. Tapi berarti kalau misalnya masih ada yang khawatir Pak, kemudian datanya bakal diapa-apain. Maksudnya jangankan kayak gitu Pak, yang datanya banyak. Saya aja yang cuman daftar di provider yang afiliasinya ke pemerintah, terus habis itu dapat iklan, terus tiap hari nggak bisa habis kayak gitu. Jadi curiga, jangannya dijual nih. Gimana? Ya gini Mbak, nah ya jadi data yang kita berikan melalui sensus penduduk ini kan dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Jadi nanti pemerintah dan melalui BPS dalam rangka mendiseminasikan ke publik itu tidak memuat keterangan individu, tapi hanya berupa agregasi. Agregasi misalkan gini, oh jumlah penduduk Indonesia itu tahun 2020 berapa sih? Kemudian jenis kelaminnya, perbandingannya gimana? Struktur umurnya seperti apa, itu menjadi penting misalkan. Kenapa menjadi penting? Kita akan tahu nih berapa sih golongan milenial, berapa persen, berapa angkatan kerja yang produktif, gitu kan. Nah, bayangkan kalau itu informasinya dapat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten kota, maka data itu menjadikan data yang dahsyat menurut saya untuk pemerintah dalam hal memajukan bangsa kita, gitu ya. Jadi pertama, dijamin kerahasiaan oleh undang-undang. Dan kedua, dalam mendiseminasikan data, tidak mengeluarkan data individu. BPS tidak mungkin mengeluarkan data pribadi Mbak Mona itu ke publik. Misalkan, oh Mbak Mona itu lahir di mana, umur berapa, enggak. Cuma dalam agregasi secara makro, agregat gitu. Apalagi daftar-daftar mantan gitu nggak perlu dimasukin ya Pak ya? Nggak perlu gitu. Nggak, listnya. Itu dibuang langsung. Nah, terus kedua, supaya yakin juga Mbak Inaya. Jadi, waktu kita sensus online, kita kan juga diberikan untuk meng-create password. Password itu kan, ya kan, gitu ya. Nah, password itu yang tahu cuma kita dan keluarga kita. Selama password itu tidak diberikan ke orang lain, maka data itu akan aman. Yang kedua itu. Yang ketiga, juga ada misi CAPTA tadi kan. Nah, CAPTA itu juga memberikan garansi bahwa yang masuk ke SP online itu bukan robot. Karena untuk mencegah itu kan bisa juga program masuk ke web kita gitu, seolah itu orang mengisi padahal itu robot. Dengan CAPTA itu mengisi CAPTA, otomatis yang mengisi itu adalah manusia gitu kan. Yang ketiga, data kita tuh sebenarnya tidak ada dalam list sensus online, yang ada cuma NIK dan anggota keluarga kan di situ kan. Tidak ada informasi lainnya kan. Jadi nggak mungkin itu data itu
diakses oleh orang lain selain kita sendiri gitu. Jadi itu sudah kita pikirkan bagaimana agar data yang prosesnya juga kita jamin tidak akan diambil orang, nanti dalam hasil diseminasi juga tidak mengeluarkan data individu ke publik. Nah, kurang lebih gitulah. Insya Allah aman, Mbak, nggak usah khawatir. Gitu. Oke. Kalau gitu saya juga mau sensus tamu, harus nanyain kopinya enak apa enggak, makanannya belum ada. Mana nih makanannya? Karena kayak contoh saya belum mengisi nih, saya suruh Nona Berlian, tolong dong isi punya saya karena kita kan satu kartu keluarga. Bisa Berarti kan? nggak bisa ini karena muhrim ya, satu keluarga. Nah gitu dong. Itu baik. Baik kali ke teman kita satu ini, luar biasa. Emang baik, Pak, saya. Luar biasa. Ini buat Bapak Teguh aja, Anda nggak boleh. Kalau yang ini, Nah, ini boleh Kamu berdua. dendam banget. Thank Aku you. kasihlah Kecuali yang satu. itu aja. Nanti aku bolehin curhat ya. Biasanya kan kamu kalau udah kayak gini, biasanya mau curhat. Makanan. Iya, ya kan? Siap. Kembali lagi dengan yang paling manis sejagat raya, Muhammad Al-Katiri. Berbicara soal sensus online itu, saya tuh mau tanya Pak, sebenarnya sebelum saya memulai, saya mau tanya Pak, apakah bisa kita tuh menitipkan sensus kita atau data kita kepada orang lain, nanti orang lain yang mengisikan di websitenya gitu. Karena kayak contoh saya belum mengisi nih, saya suruh Nona Berlian, tolong dong isi punya saya karena kita kan satu kartu keluarga. Gitu. Bisa kan? Berarti nggak bisa ini karena muhrim ya, satu keluarga. Kartu keluarga kan? Boleh dong, harusnya boleh ya Pak. Tapi menurut saya ini kan ada 3 metode. Bisa sensus secara langsung, bisa juga melalui komputer, bisa juga melalui HP. Iya kan ada website-websitenya itu khusus-khusus buat HP, buat komputer ya kan. Tapi menurut saya alangkah lebih baiknya tuh kita kembalikan ke zaman dulu aja Pak. Mungkin secara perhitungan saya itu lebih tidak memakan biaya dibandingkan 2 metode atau 3 metode. Dan orang Indonesia juga lebih mudah gitu kalau didatangi langsung. Nah masalahnya adalah kalau internet itu susah Pak. Di daerah-daerah saya, Kak, tempat saya tinggal di Fakfak, Papua, itu jangankan mau isi itu sensus-sensus Pak. Buka Google aja itu lama sekali. Buka Google itu sampai ada tulisan, Bang, nggak mau bikin mie aja dulu, Bang. Sampai gitu di Google, Bang. Jadi lebih dulu. Dan yang kedua, kalau Bapak menggunakan metode sensus penduduk secara langsung, datangi petugas, saya mau kasih tahu Pak, tolong pastikan petugas sensusnya itu yang berpenampilan baik. Kayak saya gitu. Iya, enggak, Pak. Yang cerah, ya kan, yang kayak di foto-foto itulah. Persis harus kayak gitu. Iya. Karena bahaya, Pak. Kalau yang datang kayak saya, orang-orang kira mau narik motor, semua kabur dari rumah, Pak. Bahaya. Itu yang pertama, Pak. Iya dong, saya mau datang sensus, tiba-tiba, ini kayaknya debt collector nih, kabur gak jadi sensus, Pak. Itu. Yang kedua lagi, saya menyarankan kepada Bapak justru jangan generasi milenial yang sebagai duta. Saya sarankan justru anak-anak SD, Pak, yang dijadikan duta sensus penduduk. Ini kan mereka belum ikut sensus. Karena mereka udah terbiasa dari kecil bagi-bagi buku diare, ditanya makanan favorit apa, ya kan? Iya kan? Namanya siapa, arti nama kamu apa, ya. Jadi lebih gampang mereka mensosialisasikan itu, Pak. Terus yang HP gitu, yang lewat HP gitu. Saya takut ini bisa banyak salah data, Pak, ya. Makanya tadi saya tanya di awal, ini apa tidak ditakutkan salah data, Pak? Kalau nggak dicek lagi gitu. Oke. Ya takutnya ada orang nih kayak Naya tiba-tiba HP-nya retak. Ada orang HP-nya retak, yang harusnya dia laki-laki karena HP-nya retak dia salah scroll, jadinya klik perempuan. Ini petugas sensus bingung, ini kok namanya Fatah tapi kok perempuan. Itu Pak saran-saran dari saya. Sekian Pak, mohon ditanggulangi. Langsung. Ya banyak banget pertanyaan, ini bagus ya pertanyaannya. Jadi yang pertama, boleh nggak kita sensus itu Nitip. dititip ke orang lain? Iya. Jawabannya boleh,
kalau dalam satu kartu keluarga. Oh, berarti bisa kita, Nona? Nah, tapi Bisa. ijab kabul dulu. Kalau satu keluarga, berarti kamu nggak bisa nikah sama dia kan jadi muhrim satu keluarga. Satu keluarga itu ada ayah, ada ibu. Saya ayahnya. Saya anaknya. Oh iya. Tua banget saya. Jadi dengan kata lain, jangan sekali memberikan data melalui orang lain yang di luar kakak. Itu sama juga membocorkan data kita kan. Gitu. Jadi kalau dalam satu keluarga itu boleh. Satu itu kan. Terus kedua, tadi yang sensus penduduk online, saya katakan bahwa ini harapannya yang berpartisipasi adalah tadi dengan infrastruktur yang terhubung dengan jaringan yang internet. Kalau memang masyarakat sulit mengakses internet, ya nggak usah ikut yang SP online. Nanti itu akan didatangi petugas di bulan Juli 2020 gitu. Tapi ya. petugas yang baik. Yang baik seperti Mbak Inaya, Mbak Nona. Terus satu lagi sebenarnya desain kami sebenarnya adalah memberikan pilihan bagi penduduk sebenarnya mau ikut online atau ikut wawancara gitu. Kalau ikut online kenapa? Dia harus mempertimbangkan dong bahwa infrastrukturnya bagus, kemudian juga dia karena sibuk dengan aktivitas yang luar biasa sehingga nanti bulan Juli dia bakal nggak ketemu dengan petugas. Gue ikut online aja lah kurang lebih gitu supaya nanti bulan Julinya bebas gitu ya. Yang ketiga mungkin juga ada sebagian orang kan yang privasinya tinggi gitu ya. Supaya privasinya tinggi dia juga ikut sensus, kita berikan melalui SP online. Nah, selain itu ya nanti kita harapkan ikut yang sensus pada bulan Juli. Kalau nanti ada perilaku dari penduduk ya yang mengisinya nggak benar, kita punya proses validasi di dalam sistem. Nanti kalau misalkan Bang Mamat ini, mohon maaf ya, misalkan dengan sengaja memberikan informasi yang tidak sebenarnya, nanti kita punya sistem yang bisa mendeteksi itu. Misalkan gini, umur 10 tahun tapi pendidikannya S2. Umur 10 tahun tapi udah punya anak berapa. Itu kan anomali ya. Itu akan kita delete, kita kejar lagi di bulan Juli untuk kita verifikasi datanya. Jadi gitu kalau ya. misalnya nanti nama Mamat Al-Katiri tapi di datanya udah punya anak, itu berarti kan patut dipertanyakan nanti itu di sistemnya pasti salah itu ya. Maksudnya saya nggak bakal punya anak gitu. Atau sudah lulus tercantum berarti itu salah itu ya. Salah input pasti itu ya. Saya nyerah lah kalau itu. Iya. Aku mau nanya nih, kalau misalnya kan udah isi sensus online, Iya. itu yang aku isi satu kartu keluarga yang aku isi gitu, Iya. bukan mama, bukan kakakku gitu, tapi nanti mau diupdate sama kakak dan orang tua aku gitu, Ya. itu bisa. Dan kalaupun diupdate-nya bukan offline tapi di bulan Juli gimana? Bisa nggak? Bisa. Jadi nanti kalau dalam satu keluarga misalkan ada 4, harapannya sih kalau misalkan Mbak Nona Berliana ini sudah masuk, juga bisa mengisi anggota keluarga yang lain. Oh, jadi izin kalau semua gitu. informasi mengenai anggota keluarganya paham ya. Kalau nggak paham ya mungkin orang tuanya dan sebagainya. Misalkan dalam satu keluarga hanya 2 yang sudah online, nanti sisanya yang 2 itu ya akan kita kejar di bulan Juli gitu. Oh, gitu. Jadi nanti gini Mbak Nona nanti bulan Juli petugas sensus akan punya daftar penduduk per RT yang siap dibawa. Di situ akan ketahuan di RT ini katakan ada 20 keluarga, mana saja anggota keluarganya yang sudah online, mana yang belum. Yang belum, nanti petugas akan menyisir satu-satu ke rumah. Yang sudah tapi kurang tepat akan datangi lagi oleh petugas. Maka saran saya begitu online maka berikanlah jawaban yang jujur supaya nanti tidak datangi oleh petugas di bulan. Jadi nggak sesimpel itu ya Pak ya, bahwa ternyata sebenarnya ada proses banyak. Ya. Tapi saya senang Pak sama Nona karena dia eager banget gitu untuk nanya dan Ya. tadi seneng ya ngisi dan segala macam. Tapi kalau untuk Pak Teguh yang sering ketemu sama mahasiswa, emang apakah semuanya emang se-eager Nona emang untuk ngisi sensus ini, atau banyak dari mereka yang ini buat apa sih gitu, atau bahkan banyak yang nggak tahu dan nggak peduli juga? Ya, saya kira kan mahasiswa sekarang ini sudah sangat terlatih menggunakan perangkat gadget macam begini. Jadi sebetulnya kalau skill mereka pasti punya ya. Sekarang kan tinggal menanamkan arti penting, Pak. Manfaat dan sebagainya arti gitu ya. penting ini yang perlu barangkali nanti kita sosialisasikan gitu, bahwa misalnya kita menuju ke single identity numbers misalnya, apa itu manfaatnya, ini yang mungkin perlu. Tapi saya kira mahasiswa sekarang khususnya yang memang saya temui di kampus, saya kira mereka orang yang pasti merasa ini juga hal yang perlu untuk dilakukan.
Karena kan selama ini terlalu banyak persoalan Pak ya dengan data kependudukan kita ya. Walaupun data kependudukan bukan domainnya BPS kan. BPS kan hanya menampung dari Dukcapil tadi itu kan. Tapi kan ada banyak hal yang mumpung sedang sensus ini orang juga jadinya akhirnya bertanya Pak ya. Misalnya untuk urusan-urusan pemilihan itu kan sering dulu ada isu misalnya pemilih ganda, ada orang yang sudah meninggal dunia masih ada dalam daftar pemilih tetap misalnya. Ini kan isu penting nih, isu penting. Ini karena isu yang mungkin setelah kita sensus bisa juga Pak diadres isu ini sehingga orang bisa paham bagaimana sebetulnya BPS mengerjakan sensus ini karena melibatkan Dukcapil, terus melibatkan yang mana lagi, data disimpan di mana, supaya nanti pas kita mau pemilihan misalnya nggak capek lagi tuh KPUD nyusun daftar pemilih dan seterusnya. Jadi ya kalau bisa memang single identity number sehingga lebih enak lah. Gitu ya. Tapi kan yang tadi dijelasin Pak Teguh itu kan penting untuk kemudian jadi misalnya untuk KPU atau KPU dan segala macam. Tapi kalau untuk kitanya sendiri gitu. apa Pak? Ya harapan kita kan orang kan katanya siswa udah canggih Pak Dukcapil udah canggih katanya. Jadi kalau Mbak Inaya difoto kemudian kan ketahuan tuh. Di satu sisi barangkali orang khawatir juga privasi di mana kan gitu. Tapi di sisi lain kan menurut saya kita jadi tahu penduduk kita ini jumlahnya berapa. Kita harus bersepakat barangkali bahwa membangun negara ini bukan semata hanya tugas pemerintah, kan tugas kita semua kan. Kan kalau begitu ya semangatnya ya. Nah peran kita di mana? Peran kita ya harus support program-program pemerintah termasuk sensus. Nah dengan sensus kita mengetahui jumlah penduduk misalkan, kita akan tahu kan sebarannya seperti apa nih. Sekarang ini penduduk di Jawa semua nih ngumpul, ya kan? Apa itu bagus buat pemerintah? Enggak, kan perlu ada persebaran yang merata. Dengan mengetahui jumlah penduduk saja, kita akan tahu ya berapa sih kebutuhan pangan, sandang, papan dan sebagainya untuk dipenuhi. Jadi sebenarnya kalau tanya manfaatnya, ya melalui kebijakan pemerintah. Nah pemerintah akan membuat kebijakan yang baik kalau data dan informasinya itu yang valid kan gitu. Nah sehingga harusnya tadi kalau mau pemerintah juga dalam mengambil kebijakan yang tepat harus berdasarkan pada data yang akurat kan. Berarti data akurat jadi itu acuan ya buat kontribusi dari kita semua gitu. Kalau kita semua aja enggak, gimana pemerintah punya data yang Betul, bagus Pak. kan gitu Nah ya. untuk itu saya harus memenuhi kebutuhan pangan tamu-tamu saya Pak. Jadi silakan dimakan dulu. Nona sama Pak Teguh udah isi online. Udah. Tadi malam saya isi. Dan cepat. Memang cepat aksesnya. Nggak sampai 10 menit saya rasa. Untuk 5 anggota Iya, keluarga. bagus tuh berarti. Iya. Karena Pak kalau emang segitu pentingnya kemudian kita memasukkan data kita gitu ya. Di sensus itu apa nantinya data itu akan bisa terintegrasi di sistem-sistem yang lain misalnya kemudian sama BPJS atau paspor atau apapun gitu nggak Pak? Iya kedepannya gitu Mbak Inaya. Jadi kita kerjasama dengan Dukcapil ya. Jadi kita ini sebenarnya sensus kita berangkat dari database Dukcapil. Ya kita bawa, kita pakai di BPS. Data itulah nanti yang kita verifikasi di lapangan. Sebenarnya Mbak Inaya pun kalau masuk sensus online, data sudah ada di kita. Tapi kita pengen memastikan apakah data itu sudah terakhir sama dengan Dukcapil atau ada perubahan. Nah, jadi kita memverifikasi data dari Dukcapil. Setelah sensus, data itu dipakai oleh Dukcapil untuk updating di sistem dia. Nah, Dukcapil lah nanti yang membuat regulasi penggunaannya. Sekarang ini misalkan Dukcapil ini sudah 1.200 lembaga loh yang akses. Perbankan semua, KPU, BPJS, semua itu bermuara kepada Dukcapil. Jadi kalau nanti data Dukcapil kita verifikasi di lapangan, kita mutakhirkan ke Dukcapil, maka data itu akan digunakan oleh seluruh lembaga yang ada di kita. Semakin bagus kan gitu ya. Jadi nanti menuju ke single data. Datanya ada di Dukcapil sebagai regulasi untuk memberikan pelayanan kepada semua lembaga pemerintah maupun swasta maupun individu kalau pengen akses data gitu. Sekarang udah bagus. Misalkan kita Dukcapil udah punya sistem ya berapa hari ini mengakses data dia, siapa saja itu udah ada dalam sistem udah kelihatan gitu ya.
Berarti dengan sensus online ini data yang kita masuk itu mempermudah untuk akses di lembaga-lembaga lain yang tadi Bapak bilang ya? Ya, nantinya bukan nantinya. bukan di online saja. Kalau sensusnya sudah selesai, data itu kita kembalikan lagi ke Dukcapil untuk updating data yang ada di dia. Nah, kalau data Dukcapil sudah terupdate, maka pelayanan yang diberikan Dukcapilnya ke seluruh lembaga kan datanya akan semakin bagus kan. Sehingga semua program-program pemerintah nantinya bermuara kepada data Dukcapil, BPJS, bantuan sosial dan sebagainya. Itu akan bermuara pada data Dukcapil yang Penting jangan sampai ke data pinjaman online aja. Pusing kita tiba-tiba data kita bocor di SMS. Iya. Mau kredit Tiba-tiba cepat. Iya. Tiba-tiba ada yang gini, tolong tanyakan temannya yang meminjam sekian-sekian Namanya aja gitu kita kan. nggak kenal siapa. Takutnya itu aja Pak. Coba maksudnya tadi Nona sama Pak Teguh udah isi online. Udah. Tadi malam saya isi. Dan cepat. Memang cepat aksesnya. Nggak sampai 10 menit saya rasa. Untuk 5 anggota Iya, keluarga. bagus tuh berarti. Iya. Karena gini Pak, maksudnya kalau seandainya websitenya itu diakses 1 juta orang tiba-tiba hang atau yang kayak crash tadi gitu ya, iya nggak kuat dialami kan Nggak itu bisa sudah 4 diakses. juta. Targetnya 20% lebih untuk yang mengakses ini. Nah, itu takutnya jangankan yang milenial kayak kita, orang tua, yang siapapun itu kalau emang sekali akses saja websitenya kayak gitu kan malas juga Pak. Iya, iya. Nah, itu langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk antisipasi hal-hal gitu. Yang pertama gini, saya mengajak kita semua nih, katanya sepakat nih ya, untuk Indonesia maju bukan hanya tugas pemerintah tapi tugas kita semua. Ya, jadi sebenarnya kita sudah juga melakukan apa istilahnya stress test kepada sistem yang kita bangun. Kita mencoba membuat satu simulasi. Kalau orang mengakses dalam 1 detik itu berapa bersamaan itu, bagaimana kekuatan server kita. Itu sudah dilakukan stress test kita dari sistem yang ada. Gitu, insya Allah sih bagus ya, jalan lancar gitu. Jadi harapannya tidak terjadi crash tadi gitu, Mbak Una. Nah, misalkan ya karena suatu hal gitu ya, pas masyarakat sensus online itu aksesnya masih lama gitu ya. Ya mungkin karena yang pertama mungkin juga sebabkan karena waktu dia online jaringannya nggak stabil. Saran saya ya coba kesempatan yang lain supaya semua orang itu mau ikut sensus kan gitu ya. Jangan karena kita sudah niatnya mau kontribusi buat negara 5 menit loh untuk Indonesia gitu. Maksudnya kita nggak mau sih Indonesia maju kan gitu ya. Oh nggak sukses nih, coba mungkin malam lebih mudah gitu. Lakukanlah itu kurang lebih gitu. Kalau dari infra sendiri sih sudah Atau periksa kuota tadi itu. itu mungkin benar buat dia. Nah itu Pak, maksudnya gini, Pak Teguh kalau tadi bilangnya bahwa ini sebenarnya ternyata kemudian penting banget gitu. Kalau maksud itu pentingnya, apakah misalnya menurut Pak Teguh perlu bikin program di kampus misalnya untuk bekerja sama sosialisasi ya, ini, dengan BPS. kerjasama dengan Pak Margo misalnya bagi-bagi kuota gitu atau gimana giveaway? Iya, saya kira perlu Pak Margo. Saya saja baru tahu tadi malam. Oke, Begitu ada SMS, WhatsApp dari sini, dari Mbak Inaya mengundang ke sini. Terus saya baru tahu, rupanya ada sensus nih. Sensus online lagi, apaan nih gitu. Terus saya cari, baru lihat sedikit pembicaraan soal itu. Nah, apalagi yang lain kan gitu. Jadi saya kira perlu sekali Pak. Ya. Ya, itu juga sih. Maksudnya upaya-upaya dari pihak BPS sendiri untuk share informasi, apalagi targetnya juga kan lumayan besar dan memang targetnya untuk orang-orang yang capable buat internet, buat dengan segala macamnya. Nah, ini upayanya apa? Karena sharing informasinya di sosial media pun aku belum pernah lihat gitu. Iya, padahal ini Sebenarnya. sudah dibuka dari Jujurnya tanggal aja. 15 Gitu ya. Februari. Iya. Jadi saya apapun bukan orang platformnya gitu. Kayak either Facebook, Instagram, Ya, ya, Twitter. ya, ya. Aku nggak pernah lihat sih, Oke, belum ya, pernah ya, lihat. ya, ya. Jadi pengen tahu upaya dari BPS supaya informasinya tuh lebih diperluas lagi gitu. Oke. Skalanya. Apakah misalnya upayanya dengan ngajak sebagai duta gitu ya? Itu lagi. Itu tanya anak SD dia bilang. Gender, apa ya? Dengerin dong. Ya, jadi masukannya bagus tuh ya. Jadi ya kita sudah berupaya sih sebenarnya ya. Misalkan sekarang sudah menggandeng 44 kampus, Mas Teguh. 44 kampus. Ya, tapi masih terbatas yang ada Berarti sebentar lagi 45 kampus ya? Nah, ya ada jurusan statistiknya supaya jadi menjadi agent untuk berkomunikasi ke kampus-kampus yang lain gitu ya. Kemudian kita juga udah nggak ada yang milenial yang tergabung dalam Beneran Indonesia. Pernah dengar nggak?
Oh iya iya. Ya, apa ya? Itu golongan milenial yang tergabung dalam Beneran Indonesia, itu juga kita ajak sebagai duta untuk menyebarkan di golongan milenial. Kita juga punya media luar ruang, mainstream publisitas lewat TV, radio, maupun berbagai cara-cara yang konvensional, termasuk juga dengan digital campaign gitu melalui medsos dan sebagainya. Masuk dong Mbak Mona ke BPS _statistik, itulah akun resmi media sosial BPS. Gitu. BPS _statistik. Iya. Ya. Oke. Jadi situ sudah, termasuk juga kita gini, kita juga menggandeng tokoh sebenarnya. Jadi misalkan Pak Jokowi, ya kita sudah ada testimoni bagaimana mendorong warga ikut sensus, menteri-menteri, termasuk Didi Kempot, Agim, tokoh agama, gitu semua kita maksimalkan lah itu sebagai cara kita untuk mengkomunikasikan ke kelompok-kelompok sesuai dengan segmen yang mereka punya gitu ya. Tapi kalau itu belum nyampe, kayaknya perlu juga yang milenial ini kita dorong lagi. Iya, karena dari yang aku kenal banyak juga yang milenial tuh yang peduli akan politik dan akan terjadinya apa yang dibuntuk sama pemerintah tuh sedikit gitu. Lebih banyak yang berpikir atau lebih peduli sama apa yang menguntungkan dirinya sendiri. Padahal sensus online ini juga menguntungkan buat diri kita sendiri kan. Lebih banyak yang peduli sama kasur ya. Iya, lebih peduli sama gebetannya, padahal gebetannya nggak peduli gitu kan. Nah, itu masalahnya gitu. Yang peduli sama pergerakan pemerintah, kebijakan itu cuma sedikit gitu. Jadi mungkin lebih ke tokoh-tokoh yang emang mereka suka, walaupun nggak ada hubungannya gitu. Tapi yang penting masuk aja gitu ke inner ya ke otaknya mereka lah gitu ibaratnya. Berarti generasi kolonial masih ada tempat ini, Pak. Jangan langsung didiskreditkan begitu. Setelah kamu tahu pentingnya dan ternyata cuma nggak nyampe 10 menit ngisinya kayak gitu, ada nggak kamu akan ngajak teman-teman milenial kamu dan yang lain-lain untuk kemudian? Tergantung. Wah. Diajak dulu nggak? Dijawab banget. Nggak, kalau misalnya untuk memudahkan ya, karena banyak teman aku yang ribet atau kesulitan dengan data-data, jadi ya kenapa enggak gitu. Paling lebih ke inner circle aku dulu aja. Kalau sekitar aku aja banyak yang belum mengerti gitu. Kalau misalnya kita mau ngajakin orang, kita sendiri nggak ngerti juga gimana gitu kan. Jadi harus pahamin secara full dulu. Gitu. Pak Teguh, ada harapan untuk apa yang dilakukan lewat sensus online ini? Ya, saya kira ini eksperimen pertama kali Pak ya. Jadi harus ini, saya sih ngasih semangat aja ke BPS, tinggal dilanjutkan. Waktunya kan masih agak panjang ya. Sebulan lagi, Sebulan lagi masih agak panjang. Saya kira itu aja Mbak, kok saya pikir. Milenial penting, kolonial sama pentingnya Pak. Betul. Tadi kan sudah sampaikan, milenial menunggu kolonial loh. Iya. Nah, saatnya lah kita semua sebagai warga negara berkontribusi untuk ikut sensus supaya pemerintah punya data yang akurat sehingga mampu merencanakan ke depan yang lebih baik ya untuk semuanya, untuk Indonesia yang lebih maju lagi. Gitu, Mbak. Cuman 10 menit ya Pak ya? Cuma 5 menit. 5 menit 10 buat tahun sekali Indonesia. buat Cuma Indonesia. 10 tahun buat Indonesia. Jadi Iya. jangan lupa online. Pastikan. Online.